Halo, welcome to my channel English 911. Channel ini khusus dibuat untuk kondisi yang tidak memungkinkan kita belajar tatap muka. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi Analytical Exposition Text. Baik, Analytical Exposition Text merupakan satu dari fungsional teks yang bertujuan untuk mengajak pikiran pembaca untuk setuju dengan pendapat penulis terhadap sebuah isu yang hangat untuk dibicarakan, seperti yang kalian lihat pada definisi berikut. An analytical exposition is a type of spoken or written text that is intended to persuade the listeners or readers that something is the case. Nah, kata persuade di sini merupakan kata kunci meyakinkan atau membujuk pembaca atau pendengar tentang isu. Something is the case. Inilah yang disebut dengan isu. Nah, to make the persuasion stronger, the speaker or writer gives some arguments as the fundamental reasons why something is the case. Nah, untuk meyakinkan dan lebih ada penguatan pada pembaca, maka penulis harus memberikan argumen dengan alasan-alasan yang logis, fundamental reasons. Nah, tipe teks seperti ini dapat ditemukan di buku ilmiah, jurnal, majalah, artikel koran, pidato akademik, perkuliahan, dan laporan penelitian. Baik, konsep dasar analytical exposition ada 4. Yang pertama, menyatakan pendapat tentang topik yang hangat dibicarakan secara bertanggung jawab. Jadi tidak sekedar asal memberi pendapat ya. Kemudian, menyebutkan pokok permasalahan terhadap sesuatu yang hangat dibicarakan. Yang ketiga, menyebutkan pandangan dan pendapat mengenai hal tersebut beserta ilustrasi sebagai pendukung. Nah, ilustrasi di sini kalian harus memiliki data pendukung, apakah dalam bentuk tabel, angka-angka, jumlah, dan kutipan-kutipan yang sangat membantu untuk meyakinkan pembaca terhadap pandangan atau pendapat kalian. Diakhiri dengan kesimpulan yang menyatakan kembali pendapat terhadap hal tersebut. Jadi kalimat paragraf terakhir ini sangat penting untuk mengulang kembali betapa pentingnya argumen itu bagi kalian. Selanjutnya, untuk lebih memudahkan kalian memahami, maka Ibu akan memberikan contoh teks analytical exposition dalam bahasa Indonesia. Perhatikan, mengapa melakukan sarapan itu penting? Nah, pada paragraf pertama ini merupakan pokok permasalahan yang akan diangkat sebagai isu yang dibahas selanjutnya, yaitu mengenai pentingnya sarapan. Nah, sarapan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Sampai terakhir, sarapan menyediakan kebutuhan energi ini merupakan argumen-argumen. Nah, argumen-argumen ini didukung oleh beberapa ilustrasi atau data pendukung. Di situ ada angka-angka 1740 kilokalori, ada data-data yang sudah diambil dari data yang valid. Nah, akan tetapi contoh teks bahasa Indonesia ini masih kurang lengkap. Coba kalian perhatikan. Di sini ada pernyataan permasalahannya, pokok permasalahannya, ada argumennya, dan yang terakhir yang tidak ada, yaitu kesimpulan. Baik, Ibu akan memberikan contoh yang real tentang bahasa Inggris. Namun kita bahas dulu tentang struktur teksnya. Di dalam teks bahasa Inggris, struktur teksnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada tesis. Kalau dalam bahasa Indonesia, tesis itu yang disebut dengan pokok permasalahan tadi. Kemudian ada argumen atau pandangan atau pendapat, dan conclusion yaitu kesimpulan. Penguatan, reiteration nih, penguatan atau menyatakan ulang. Nah, kita bahas satu persatu. Tesis. Tesis ini memperkenalkan topik dan menunjukkan pada pembicara atau menunjukkan di mana posisinya pembicara, di mana posisinya penulis. Apakah penulis orang yang setuju, apakah penulis orang yang tidak setuju. Nah, disampaikan pada paragraf pertama.
Nah, kemudian pada argumen, jika penulis setuju, maka penulis menyampaikan argumen-argumen atas kesetujuannya. Nah, hal ini disusun dalam bentuk poin dan elaborasi. Apa saja poin-poin yang membuat dia setuju, kemudian apa penjabaran persetujuannya itu, apa contoh-contoh dan dukungan data yang dia punya. Dan argumen ini bisa saja lebih dari satu argumen dalam sebuah teks. Jadi di dalam makalah atau artikel, seseorang membuat teks analytical exposition itu bisa panjangnya sampai 1 halaman dan argumennya sangat banyak sekali, dan itu boleh-boleh saja. Kemudian conclusion, kesimpulan. Kesimpulan ini sangat penting untuk meyakinkan pada pembaca bahwa di mana posisinya penulis, dan agar pembaca semakin yakin dengan apa yang disampaikan penulis. Oke, silakan kalian lihat contoh teks bahasa Inggris analytical exposition yang ini Ibu ambil dari bahasa Inggris UAN SMA 2012. Nah, di sini ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf. Kalian lihat paragraf pertama. Nah, paragraf pertama ini kita sebut dengan tesis. Seperti yang kalian lihat, ini adalah tesis. Nah, dia menyatakan being on time is a beautiful social ethic and one of great importance. Dia menyatakan bahwa menjadi on time, tepat waktu, itu hal yang sangat penting. Nah, dia menyebutkan di sini manfaatnya menjadi on time itu as it creates efficiency in system and implies respect for one another. However di sini artinya namun. It is on the many values that is not easy for our students to learn. Nah, pada kenyataannya susah untuk dipelajari bagi siswa. Nah, kita bisa melihat kemana sih pandangan, posisi atau status pemikirannya penulis. Apakah dia setuju dengan disiplin, atau dia memiliki masalah dengan bagaimana penegakan disiplin, bagaimana pengajaran disiplin di sekolah. Nah, kita lihat lagi paragraf selanjutnya. Inner discipline, one that come from an understanding of the set rules and regulation, is the highest from behavior. Nah, ini adalah pendapat dia. Kemudian, most excellent school tries to instill this with a loving environment. Why? Even adults arrive late to meeting, work, etc. Here we do not agree that latecomers should be shut out. Nah, disinilah posisinya bahwa dia tidak setuju bahwa orang siswa yang datang terlambat harus dikurung di luar. Nah, dikurung di luar. Nah, mereka memberikan solusinya adalah they can be given warnings. Jadi bukannya malah diusir di luar, tetapi mereka harus diberikan peringatan yang mana enough to make them try their best to reach the school on time later. Jadi bisa membuat mereka ke depannya coba untuk on time lagi. If this fails, jika ini gagal, invite the parent to school. Baru undang orang tua ke sekolah. Nah, ini adalah argumen pertama. Kemudian argumen kedua, by closing the gates, the school is behaving cruelly. Nah, dia menyatakan bahwa pada argumen yang kedua atau elaborasinya, menutup gerbang sekolah itu suatu hal yang kejam, tidak pantas untuk dilakukan pada anak-anak. Nah, every school has responsibility to implement good educational principle. Nah, bagi penulis ini, dengan menutup gerbang yang dianggap itu tidak mendidik, cara yang tidak tepat. Nah, bagi dia, good schools create competitive students who can organize themselves effectively in society, so that everyone gets a quality life as a result of the ethics and values learned for as long as 12 years. Nah, jadi ini masukan dari dia, saran dari dia. Dan terakhir, conclusionnya begini, children are precious and dependent on the adult for guidance. Understanding them is a key, and both parents and school must work hand in hand without playing the blame game. Nah, jadi dia menyarankan bahwa kunci agar anak-anak tidak terlambat itu adalah dengan memahami mereka. Kemudian orang tua dengan guru tidak saling menyalahkan, begitu. Nah, ini adalah contoh dari analytical exposition. Dan kalian lihat sendiri di mana tesis, di mana yang merupakan poin, argumen, elaboration, dan reiteration. Oke. Nah,
Unsur kebahasaan. Pada umumnya unsur kebahasaan dalam teks analytical exposition ini adalah selalu menggunakan simple present. Kemudian ada penggunaan conditional clause, kemudian ada modal, ada passive voice, dan satu lagi dia sering menggunakan conjunction alias kata penghubung. Nah, sekarang latihan untuk kalian. Silakan kalian baca teks ini, Corruption in Indonesian Culture. Baca dan pahami kalimat per kalimat. Kemudian nanti kalian kerjakan latihan ini. Dengan petunjuk latihan adalah tentukan kalimat-kalimat yang merupakan tesis, mana yang merupakan argumen, mana yang jika ada argumennya lebih dari satu, mana yang argumen 1, argumen 2, argumen 3, dan kemudian mana yang reiteration. Dan kalian harus tulis dalam buku catatan. Walaupun jawabannya dalam bentuk paragraf, tetap kalian tulis jawabannya lengkap, full paragrafnya, tidak diringkas, tidak disingkat. Utuh paragraf yang harus kalian tulis. Baik, begitu saja untuk tugas kali ini. Happy home learning.